In Radio 97,6 FM, sumber informasi terpercaya. Selamat pagi menjelang siang, seperti In Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Kucita Bubble seperti biasa di hari Jumat, edisi kesehatan. Dan kali ini yang akan menemani seperti In Radio di Kucita Bubble kali ini adalah Rendra, yang biasanya Mas Uki ya. Dan sekarang untuk hari ini akan ditemani bersama dengan Rendra sampai nanti pukul 11 siang. Nah, seperti biasa juga, untuk hari ini kita akan membawakan sesuatu yang baru, tema yang baru juga dari yang biasanya, dan juga narasumber yang baru ya Pak ya. Nah, mungkin nanti bisa lihat juga ya, untuk hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan pembangunan pelayanan terbaik kanker terpadu untuk masyarakat Bangka Belitung. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita seperti Radio, sudah ada Dr. Bahrun Siregar Sutrisno MKes, di mana selaku PLT Direktur RSUD Dr. HC Insinyur Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, baik seperti Radio, seperti biasa juga tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk seperti Radio, jika ingin bergabung bersama kami bisa langsung di line interaktif di WhatsApp, telepon ataupun di SMS. Bisa langsung ke 0812-7179760. Dan kita juga sudah tayang secara streaming nih Pak. Jadi kita sudah bisa ditonton juga buat seperti Radio. Jadi nggak hanya bisa dengerin suara kita saja, ini bisa dilihat kita berdua sama Bapak. Ini bisa langsung ke live streaming di Facebook, di fanpage pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selain itu juga, kalau misalnya seperti Radio ingin mendengarkan kita secara streaming nih, yang nggak bisa bawa radionya kemana-mana Pak, itu bisa langsung ke inradiofm.com atau bisa download aplikasi kita di InRadio 97,6 FM. Itu di Play Store-nya. Jadi buat seperti Radio yang sudah download, itu jangan lupa untuk putarin kita, dengerin kita sampai nanti jam 11, karena ini sesuatu hal yang menarik untuk pembahasan kita pada pagi hari ini ya Pak ya, mengenai perencanaan pembangunan pelayanan terbaik kanker terpadu untuk masyarakat Bangka Belitung. Nah, baik seperti Radio, tanpa berlama-lama lagi ya, sudah Rendra sebutkan tadi juga untuk narasumber kita hari ini ada siapa. Mungkin kalau lebih afdolnya lagi, narasumbernya sendiri untuk menyapa seperti Radio, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Pak sebelum kita memulai perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai tema pembahasan kita untuk hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Radio Bubble. Saya dari Rumah Sakit Haji Soekarno Air Anjir. Kebetulan hari ini kami mengisi untuk acara di Radio tentang kanker yang nantinya akan ada pelayanan terpadu kanker di Bangka Belitung. Demikian Pak. Demikian. Gimana tadi Pak perjalanannya untuk hari ini? Alhamdulillah lancar karena kita menggunakan masih dibuka jembatan emasnya. Waduh iya. Nah ini. Jadi udah motong jalan ya, udah makin deket aksesnya ya Pak ya. Kalau kemarin kan harus muter dulu tuh. Nah kalau ini langsung lurus aja langsung sampai ke kantor gubernur ya. Oke. Sehat-sehat ya Pak ya kabarnya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Itu kita harus memang sehat-sehat terus untuk kita semua, karena memang mengingat sekarang ya makin hari ya COVID makin ada ya Pak ya. Jadi tetap waspada, tetap gunakan maskernya ya Pak ya, tetapkan 5 prokes kesehatannya juga untuk Seperadi In Radio. Jadi kebetulan kita manggil pendengar kita itu dengan sebutan Seperadi In Radio Pak. Iya, karena memang kita semuanya saudara ya. Oke, baik, mungkin Seperadi In Radio tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini pagi-pagi Bapaknya sudah membawa kabar gembira untuk kita semua. Ini bukan kulit manggis ada ekstraknya ya Pak. Ini karena sebentar lagi untuk di Bangka Belitung sendiri akan ada pelayanan terpadu untuk kanker. Nah, ini gimana nih Pak ceritanya sampai akan ada pelayanan untuk kanker ini sendiri? Ini untuk pertama kalinya ya Pak di Bangka Belitung. Iya betul. Nah, ini ceritanya bagaimana nih Pak? Iya, terima kasih Pak Rendra. Jadi pada awalnya memang dari Rumah Sakit Insinyur Soekarno kita mau mengadakan untuk pelayanan ini ada 3, yaitu brain, kemudian jantung, otak, jantung, dan salah satunya adalah kanker. Nah, kanker ini memang salah satu unggulan nantinya. Untuk pelayanan kanker ini ada pelayanan kanker terpadu. Pertama dari dokter-dokternya, mulai dokter bedah kanker, kemudian ada paru kanker, penyakit dalam yang berhubungan dengan kanker, dokter anak yang melayani kanker, kemudian
kita juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas tentang kanker, salah satu adalah kemoterapi. Sekarang ini baru kita mau melaksanakan untuk persiapan mungkin awal Februari, atau kita bisa langsung nanti persiapan langsung kita laksanakan untuk kemoterapinya itu untuk terus kemudian untuk radioterapinya. Kebetulan radioterapi ini kan lagi kita berproses untuk pembangunan. Nanti diharapkan Januari sudah mulai pembangunan, diharapkan pertengahan tahun nanti bulan Juni-Juli sudah selesai dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Bangka Belitung. Dan dengan adanya fasilitas tersebut, yaitu untuk kemoterapi dan radioterapi, sehingga nanti pelayanan kanker itu bisa kita layani di sini, kita tidak merujuk lagi ke Jakarta maupun di Palembang. Ini hanya suatu keunggulan daripada Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Kami harapkan dengan adanya pelayanan tersebut, nantinya masyarakat yang istilahnya perlu pelayanan untuk kanker ini tidak harus ke Jakarta maupun ke Palembang, cukup di Bangka Belitung saja, karena akan menghemat banyak biaya. Iya, betul, Pak. Gitu. Iya, nah, ini kabar gembiranya ya, Pak. Jadi buat seperti radio mungkin yang selama ini kan kita berpikiran kalau misalnya kita ada yang saudara ataupun keluarga kita yang mengidap penyakit kanker ini, ya kalau nggak dilarikan ke Palembang, berarti harus di Jakarta. Nah, untuk ini kan memang ke rumah sakit Mas Cipto biasanya, Pak. Ini dapat memangkas biaya yang luar biasa sekali. Jadi memang nggak harus naik pesawat dulu, ya nggak harus berbicara mengenai penginapan di sana segala macam. Nah, ini tinggal ke Rumah Sakit RSUD Insinyur Soekarno. Memang karena sudah ada pelayanannya untuk masyarakat ini sendiri. Tadi seperti yang Bapak bilang tadi di awal Februari ya Pak. Untuk kemo ini sudah bisa dirasakan di awal Februari ini. Dan untuk radioterapinya sendiri itu untuk sekarang masih dalam proses pembangunan pembangunan, berarti akan bisa dinikmati nantinya itu di pertengahan bulan sekitar tahun ini ya Pak ya, bulan Juni-Juli berarti akan selesai ya, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Bangka Belitung. Berarti ini untuk baru dua ini, apakah nantinya akan ada opsi-opsi lain untuk masalah kanker ini selain dari kemoterapi dan juga radioterapi ini sendiri Pak? Jadi untuk selain kita radioterapi dan kemoterapi ini tentunya kita juga untuk SDM-nya kita tingkatkan untuk kemampuannya. Salah satunya kita harus melatih tenaga-tenaga untuk kemoterapinya. Kemudian untuk radioterapinya juga kita sudah menyekolahkan untuk dokter radioterapinya, sehingga begitu nanti selesai pembangunan gedungnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Memang kalau kita berbicara masalah kanker ini sebenarnya kalau penghematannya luar biasa. Kalau kita mengirim satu orang yang sakit, otomatis kan tidak hanya yang sakit, ada yang keluarganya, ada yang keluarganya paling tidak nanti kan banyak juga, ada paling tidak ada 4-5 orang, nanti biayanya sudah berapa per harinya dihitung, sehingga biaya untuk atau kosnya itu akan banyak sekali. Kalau dengan ada pelayanan di Bangka Belitung sendiri ini, otomatis memangkas biaya tersebut. Itu kan bisa bolak-balik kalau misalnya dari rumah sakit kan terjangkau juga untuk aksesnya sendiri. Padahal kalau kemo itu kan harus rutin. Radioterapi pun juga harus rutin. Jadi dengan adanya di sini sudah ada fasilitasnya, kami harapkan juga masyarakat bisa melayani semua nantinya. Iya. Nah, ini memang suatu hal yang luar biasa dari Rumah Sakit Insinyur Soekarno ya, yang sangat membantu masyarakat untuk menyediakan apa yang belum ada di Bangka Belitung ini sendiri. Tadi sudah menyinggung tentang SDM, nanti kita akan bahas ke sana Pak, tentang bagaimana nanti untuk pelatihan SDM dan sarana prasarana segala macam. Tapi sebelum itu, apakah untuk perencanaan dibangunnya kanker ini untuk yang di RSUD itu sudah lama nih, sebenarnya sudah sejak kapan ya Pak untuk cita-citanya adanya cita-cita untuk pembangunan pelayanan terpadu untuk kanker yang ada di Bangka Belitung ini, ceritanya ini Pak? Iya, demikian. Jadi waktu itu kita dengan Pak Gubernur itu memang menyarankan untuk Rumah Sakit Soekarno itu harus ada unggulan. Makanya kami mengajukan unggulan itu salah satunya untuk otak, kemudian jantung, dan untuk cancer terpadu ini. Kebetulan Pak Gubernur juga menyambut baik, sehingga kami pun untuk pembangunan disokong dana dari Pemda untuk pembangunan daripada gedung radioterapi ini. Selain gedung radioterapi, kita memang dulu sudah ada untuk kemoterapi, tapi karena kemarin sempat
stagnan. Nah, kami mulai November ini sudah mulai lagi bersiap-siap untuk melaksanakan pelayanan kemo. Makanya kami harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada dokter, kemudian apoteker, kemudian perawat, sehingga diharapkan pelayanan-pelayanan yang mau kita laksanakan tersebut SDM-nya sudah siap pada Januari ini, sehingga nanti sudah siap, fasilitas gedungnya sudah ada, tinggal kita melaksanakan untuk pelayanan. Iya, betul. Jadi memang sudah cita-cita sejak lama sebenarnya ya, Pak. Lama, jadi sudah lama. Jadi kita tahun 2016-17 sudah kita mulai untuk awalnya, ya baru kita bisa melaksanakan. Mungkin karena kita juga tertutup biaya untuk terapi ini kan cukup besar juga untuk dananya. Ya. Berarti ini udah cita-cita dari 5-6 tahun yang lalu, dari tahun 2015 sampai 2016 itu cita-cita dari gubernur untuk RSUP ini harus ada unggulannya. Nah, salah satunya adanya terbentuknya pelayanan kanker terpadu. Memang sebelumnya kalau kita lihat di berita itu yang sudah ada itu adalah kardiovaskular, yang sudah ada di rumah sakit provinsi kita. Nah, sekarang berarti ini yang kankernya yang dibangun ya Pak ya. Nah, semoga nanti ketiga-tiganya bisa ada semua. Betul, memang sudah mulai ya untuk jantungnya kita sudah ada cath-lab. Kemudian rencana juga nanti pada awal Mei atau akhir April itu kalau kita bisa melaksanakan operasi jantung terbuka. Ini yang paling penting karena masyarakat kita banyak yang penyakit-penyakit jantung banyak, sehingga kalau apabila nanti dapat kita laksanakan pada bulan November, kita pertama untuk melaksanakan operasi jantung terbuka di rumah sakit di bulan Mei nanti. Bulan Mei nanti, sekitar bulan Mei ya. Nah, ini memang suatu hal yang luar biasa ya, Sparring Radio. Jadi kalau Sparring Radio itu punya keluarga ataupun saudara yang mengidap salah satu penyakit yang seperti kanker jantung, itu tidak perlu repot-repot lagi harus dibawa ke Jakarta ataupun Palembang. Karena memang terkadang yang menjadi kendala itu bukan nggak punya uang untuk berobatnya Pak, untuk kesananya biasanya memikirkan akomodasi di sana. Benar tadi satu orang, satu keluarga kadang-kadang adanya itu ya. Jadi memang betul kata Bapak tadi, kalau yang sakit itu pasti bawa rombongan untuk mengurus yang untuk kebutuhan segala macam yang ada di sana. Jadi kalau misalnya untuk sekarang ya kita doakan semoga ini sudah lengkap akan ada di Batam itu, jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk terbang naik pesawat jadi cukup naik mobil aja sampai ke rumah sakit umum daerah Insinyur Soekarno. Baik Pak, karena memang kita berbicara mengenai tentang adanya kanker ini sendiri. Nah, kan kalau misalnya kita melihat data sendiri apa ya, seperti yang baca juga, itu dari tahun 2015 sampai tahun 2018, Indra tidak menemukan data dari 2019 sampai 2021, itu memang adanya kenaikan. Oh, ini untuk pasien yang ada di Bangka Belitung itu sendiri. Nah, melihat hal tersebut tuh sebenarnya bagaimana Pak? Jadi begini, memang mungkin kita dan daerah Timah, kemudian pasien Timah itu kan kita mungkin tidak tahu memberikan paparan ke tubuh manusia sehingga dapat menimbulkan kanker. Oleh sebab itu banyak masyarakat kita yang ditemukan ada kita nambah lagi, kan sekarang itu dokternya juga nambah. Nah, itu lah jadi ketahuan di situ, dokternya juga nambah. Banyak pasien-pasien kita ternyata yang terdampak daripada kanker ini, atau kanker ovari, kemudian paru-paru, cervix, kemudian kanker payudara, belum kanker yang lain, kanker kolon. Itulah yang menyebabkan akhirnya kelihatan semua banyak kasus-kasus yang diperiksa atau di terapi di rumah sakit kita, kasus-kasus saja, belum yang kasus pasien-pasien kiriman dari rumah sakit dari kabupaten kota, sehingga ini akan kelihatan sekali bahwa untuk kasus kanker ini memang banyak sekali terjadi di Bangka Belitung. Karena memang terbukti dilihat di tahun 2015 itu cuma ada 16 pasien, kemudian di 2016 ada 44 Pak, naik. Terus juga di 2017 tembus 206 pasien, sampai 2018 itu hampir 800 lebih pasien penderita kanker yang ada di Bangka Belitung. Jadi memang memang sebenarnya ini kita kirim, jadi kan sayang untuk kasihan daripada pasien, memberatkan pasiennya, keluarganya, sehingga apa yang ada di rumah bisa dijual semua karena hanya untuk ke Jakarta, untuk ke Palembang. Hanya untuk berobat aja ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah, ini belum untuk kemoterapi bolak-baliknya segala macam. Ini kan harus menginap di sana tuh harus terus sampai selesai kemo ataupun untuk radioterapinya. Walaupun di sana katanya ada rumah singgahnya juga, tetapi
nggak cuma untuk singgah saja, masih butuh makan segala macam. Nah itu juga yang menjadi. Namun untuk membantu juga terbatas, tidak bisa mengcover semuanya. Itu yang akan memberatkan pasien-pasien kalau harus dirujuk ke Jakarta. Ke Jakarta atau ke Palembang. Gitu. Tapi untuk sekarang, Pak, untuk tahun ini, apakah memang ini kita berbicara data di tahun 2018 startnya berarti untuk sekarang 2019 sampai dengan 2021 itu memang apakah angkanya masih setinggi itu? Iya. Betul, angkanya sudah naik ya, karena data belum kemarin mungkin belum diupgrade ya. Tapi kita akan terus meningkat karena memang kasus-kasus yang ada di rumah sakit provinsi ini memang meningkat kasus kansernya ya. Iya. Nah, selalu itu kemudian di wilayah kita kan harus dirujuk tadi, ya makanya harus kita siapkan untuk rumah sakit yang bisa menangani kanker tersebut. Ya, berarti selama ini harus berobatnya ya kalau nggak ke Palembang ke Jakarta. Betul, ya. Itu. Nah, berarti memang kita doakan semoga ini bisa cepat. Iya, cepat kita bisa nikmati. Memotong jarak, memotong biaya dan lain-lain. Iya. Nah, tadi juga sudah dibilang juga sama bapaknya di jenis kanker yang sering ditemukan di pasien Bangka Belitung itu ya cervix, sama payudara itu yang paling banyak Pak ya Pak ya. Itu memang harus butuh penanganan khusus juga. Gitu. Jadi memang ya itu tadi semoga ya ini cepat bisa terrealisasi. Sudah terrealisasikan, kita tunggu waktu saja bisa dinikmatinya kapan gitu ya untuk selain tadi ya. Kita doakan ya semoga di awal Februari itu untuk kemoterapinya itu sudah bisa dilakukan di RSUP-nya sendiri. Baik Pak, kita berbicara mengenai SDM. Tadi Bapak sudah menyinggung masalah SDM kita nanti akan adanya pelatihan segala macam. Itu nantinya Pak, untuk pelatihannya sendiri apakah para dokter kita itu akan dikirimkan ke rumah sakit yang sudah MOU dengan kita jenis kanker ini sendiri? Apa bagaimana Pak? Jadi gini, kalau masalah SDM itu memang kita sesuai spesialisasinya. Misalnya untuk kandungan kita juga sudah mengirim untuk onkologi kandungan. Mata juga di rumah sekolah untuk onkologi mata. Kemudian memang kita sudah kerjasama dengan Kabupaten Bangka, kita menyekolahkan yang nantinya pemanfaatannya untuk rumah sakit provinsi, walaupun satu beliau masih pegawai di rumah sakit Bupati Bahri. Terus kemudian kanker anak ada juga sudah kita lakukan, kanker untuk paru juga sudah kita siapkan. Jadi semua SDM ini kita sekolahkan melalui spesialisasi yang diberi oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Nah, diharapkan yang ke depan ini sudah bisa selesai, karena memang itu sifatnya velositasnya 1 sampai 2 tahun untuk sekolah ini. Untuk itunya sendiri, pelatihannya sendiri ya Pak? Sekolahnya? Ya, jadi kami dengan ada selesai semua ini sudah bisa mendukung. Apalagi nih sebagai informasi juga, tahun 2022 ini mungkin Universitas Bangka Belitung khususnya bukan fakultas dokteran ini sudah mulai kita dari UIP itu sudah mulai dibuka mungkin untuk pendaftarannya. Ini sudah malah tambah mendorong lagi untuk kemajuan daripada rumah sakit pertamanya, keduanya mungkin salah satunya adalah terapi kanker. Oke, berarti memang ya kalau misalnya sudah benar-benar terrealisasikan yang ada di Universitas Bangka Belitung itu, jadi memang dapat suplai dokternya juga dekat juga ya Pak ya. Kita dapat suplai dokter, sudah kadang-kadang dulu tuh awal-awal kita kan juga dokter spesialis susah, dokter spesialis, dokter umum aja susah ya. Tapi sekarang alhamdulillah banyak masyarakat yang mendukung dengan adanya berdirinya rumah sakit, dengan adanya fakultas dokteran untuk Bangka Belitung ini, sehingga kedepannya untuk istilahnya dokter kita tidak usah bingung lagi cukup tenaga dokter tersebut. Oke, berarti memang ya disekolahkan ya Pak ya. Betul. Para dokternya disekolahkan. Berarti itu sejak kapan Pak udah mulai para SDM kita, dokter kita tuh disekolahkan untuk mempersiapkan hal ini semua? Jadi untuk sekolah untuk spesialisasi, spesialisasi dulu kita bicara. Sebenarnya sudah lama, sejak zaman Gubernur Pak Eko memang sudah mulai disekolahkan. Kemudian tambah lagi yang terakhir ini kalau dukungan dari Pak Esadi malah subspesialis yang banyak. Kita tahun ini aja sudah menyekolahkan lagi untuk rencana 6 untuk yang tugas belajar untuk fellowship
subspesialisnya, lebih khusus lagi. Salah satunya tadi operasi untuk kanker tadi. Untuk kanker. Iya, ada mata, ada paru, ada anak juga. Iya, jadi untuk mendukung daripada terapi terpadu untuk kanker ini. Jadi dari anak, bayi sampai dewasa ada semua nanti ya. Operasi dan lain-lain. Berarti memang sudah ada beberapa dokter yang sudah selesai sekolahnya, yang sudah standby nih istilahnya ya Pak ya. Tinggal nunggu pelayanannya kapan buka dan juga ada yang lagi masih proses untuk sekolahnya dan sekolahnya. Berarti kita tunggu saja. Kemudian dokter untuk radioterapinya juga baru sekolah. Baru sekolah. Itu sekolahnya sendiri di universitas yang ada di Indonesia, apakah itu harus yang ada di luar, Pak? Sementara itu subnya kita ngambil yang di Indonesia sendiri, ya, gitu. Ya. Oke, berarti ya memang jangan khawatir ya, kalau misalnya kan banyak orang yang bilang ini dokternya bagus atau enggak, jadi jangan harus sebenarnya sama saja. Sekolahnya juga sama, dokter yang di luar programnya kan sama, sama juga. Jadi memang dokter yang di luar Bangka juga ya sekolahnya juga sama-sama yang di Bangka gitu kan. Cuma ya memang bedanya jauh dari Bangka ke luar biasanya gitu ya Pak. Nah oke Pak, nah nantinya ini kan Pak akan terhubung nih di dalam gedung RSUD-nya sendiri. Apakah akan ada pembangunan khusus untuk pelayanan terpadu kanker ini sendiri? Apakah itu tergabung di dalam RSUD-nya? Apakah akan ada pembangunan khususnya? Oh iya, ya demikian. Kalau untuk kanker itu kan memang ada beberapa yang dibutuhkan alat maupun dan kalau yang radioterapi ada tersendiri nantinya. Kemudian untuk kemoterapi juga tersendiri, tapi masih dalam lingkungan rumah sakit kan, nggak dalam satu tempat ini sudah sekali datang kayak one stop service itu, jadi bisa langsung dirasakan. Untuk pertama misalnya periksa ke dokter bedah. Setelah dilakukan pembedahan harus dilakukan kemoterapi, habis kemoterapi mesti radioterapi atau mungkin radioterapi aja langsung gitu aja bisa di rumah sakit umum Soekarno. Berarti masih dalam lingkungannya saja. Itu kan ada petak-petak untuk masyarakat tidak kemana-mana. Iya, masih di RSUD-nya aja ya Pak ya, jadi nggak akan kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita pecah-pecahkan ini, berarti yang dibutuhkan adalah ruangan kemoterapi. Terus apa lagi Pak? Radioterapi. Kemudian karena kita pada dokter-dokter yang melayani khusus untuk kanker ini, kita juga siapkan ruangan juga nantinya. Jadi supaya pelayanannya juga tidak terganggu, bisa langsung sekali datang, misalnya kemana, ke mata atau ke kandungan bisa langsung diberi pelayanan. Berarti langsung ya Pak, habis dari sini ke sini, ke sini, jadi memang enggak. Ya misalnya ibu periksa ke kandungan dokter spesialis biasa, ditemukan ada kecenderungan ada kanker misalnya kita nanti akan dirujuk ke spesialis yang ada spesialis kanker yang tadi sehingga nanti pelayanan masih di situ nanti rujukan ya. Jadi biayanya kan sudah tidak kemana-mana lagi. Bapaknya sudah menyinggung masalah biaya, nanti kita akan tanya seperti tadi ya. Baik, seperti radio, kalau misalnya ingin gabung bersama kita ataupun mengirim pertanyaan ke kita buka line telepon di 0812-717-9760 atau bisa langsung SMS ataupun kirim pertanyaan melalui WhatsApp. Jadi memang siap dijawab sama Bapak Bahrun sendiri yang siap menjawab semua pertanyaan sebenarnya mengenai pusat pelayanan kanker terpadu terbaik yang ada di Bangka Belitung ini sendiri. Oke Pak, tadi sudah menyinggung masalah pembiayaan. Nah, ini juga menjadi salah satu atensi dari masyarakat kalau misalnya berobat itu mahal biasanya Pak. Nah kalau untuk di nantinya akan ada di pelayanan terpadu kanker ini sendiri, apakah ini akan tercover dengan BPJS apa bagaimana untuk sistematikanya Pak? Ya tentunya karena kita rumah sakit pemerintah tetap melayani BPJS. Jadi masyarakat yang sudah menggunakan asuransi atau mengikut anggota BPJS untuk jaminan kesehatannya tentunya nantinya akan di cover BPJS. Jadi tetap kalau sistem rujukannya tetap harus berjalan mulai dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit tipe C atau tipe C baru ke rumah sakit ke B kita di rumah sakit Soekarno. Jadi tetap di cover Mas tadi anunya ya. Jadi ini sesuai stadiumnya kah? Apa sesuai dengan jenis kanker yang dideritanya Pak? Bukan masalah stadium, asalkan yang penting sistem rujukan aja. Jadi rujukan dari puskesmas ke tipe C baru ke rumah sakit lain-lain.
kalau penyakitnya nanti kan ditentukan pengobatannya langsung oleh dokter di situ, ada kemana-mana ya. Berarti tahapan awal ini sebenarnya sama saja semuanya, Pak ya? Sama saja, segala macam. Berarti tenang saja, Sebarin Radio ini akan tercover untuk BPJS-nya, asalkan BPJS-nya lancar ya Pak ya bayarnya ya. Jadi jangan menggunakan BPJS kalau misalnya bayar BPJS-nya juga nggak lancar, nanti nggak bisa. Tapi itu hanya mandiri, kalau mandiri kan harus bayar sendiri. Tapi yang ditanggung perusahaan atau kita untuk PNS misalnya, itu sudah nggak ada masalah. Yang masalah itu kemarin kan yang masalah mandiri karena bayar itu ingat tidak ingat jadi. Nah itu dia. Kadang-kadang ini udah bayar apa belum ya di bulan ini ya. Kadang-kadang udah ditanggung pemerintah atau yang PNS biasanya atau pegawai perusahaan biasanya sudah lancar kan. Nah itu kan udah dipotong. Ditarik per bulannya. Nah masalahnya yang bagi kita ini sebagai radio yang mandiri, yaitu jangan sampai lupa untuk bayar iuran BPJS-nya tiap bulan. Nantinya kan kita tidak tahu ke depannya apakah akan ada penyakit yang hinggap ya. Sakit maupun tidak sakit kita harus bayar. Nah itu dia, jadi sakit. Jangan sampai pas udah sakitnya pas mau bayarnya Pak, udah mau nggak bisa nanti ya. Takutnya kan seperti itu jadi jatuhnya. Oke Pak, kita balik lagi untuk masalah perencanaan pembangunan pelayanan kanker terpadu ini sendiri Pak. Nah, apakah ini memang inisiasi dari pemerintah sendiri? Apakah ini akan ada MOU-nya ataupun kerjasamanya? Entah itu masalah supply sarana dan prasarana segala macam, entah itu nantinya akan ada sistemnya seperti apa? Itu bagaimana Pak? Jadi untuk tenaga kan kita mungkin masih ada beberapa yang kurang ya. Otomatis kita masih mengandalkan untuk kerjasama MOU dengan beberapa rumah sakit yang lebih dulu atau lebih lama, yang lebih senior lah istilahnya. Misalnya dengan rumah sakit Cipto, kemudian rumah sakit Darmais untuk kansernya, atau rumah sakit Palembang Musin. Nah ini memang kita sudah mengadakan kerjasama. Salah satunya kita mengirim pelatihan untuk kemoterapi ke Palembang. Juga kita MOU dengan Musin Palembang. Kemudian dengan Darmais kita kerjasama dengan Darmais. Kalau di UI kita selain radioterapi, kita juga masalah untuk penanganan kankernya juga. Jadi memang kita ini sama-sama harus bekerjasama. Kita tidak mengira bela sendiri karena mungkin di luar kan mungkin untuk kemampuannya lebih senior, lebih sebagai pengampu kita. Nah, makanya kita kemudian di Cipto, kemudian di Darmais dan di Palembang Musin. Oke, berarti ada 3 ya Pak ya? Ada di Cipto, Darmais dan UI ya? Iya. Nah itu apakah dari ketiga rumah sakit yang menjadi kerjasama RSUP sendiri, ini ada pecah-pecahannya Pak? Misalnya kalau di Cipto itu akan mengambilnya dari apanya, terus juga dari UI-nya apanya gitu Pak? Oh iya, nanti kalau yang di Cipto kan kita memang ambil untuk radioterapi dan pelaksanaan untuk menyekolahkan dokternya. Kemudian di Bandung juga kita menyekolahkan untuk dokter kandungan untuk untuk kanker di Bandung ada. Terus kemudian di Darmais kita juga ada. Jadi masing-masing kita sesuai dengan beda. Kayak di UI kita ada dokter paru yang sekolah di sana. Jadi memang semua ini sebagai sentra pendidikan. Jadi makanya kita bekerjasama supaya nantinya kalau kita membutuhkan alat atau kita membutuhkan supervisi itu bisa dibantu dari beberapa rumah sakit tadi. Rumah sakit kerjasamanya ini ya Pak ya? Luar biasa nih seperti radio. Nah jadi Pak seperti radio nih informasi kalau misalnya seperti radio ingin bertanya ataupun ingin mengenai hal ini ya Pak ya? Itu nanti bagaimana nih Pak kalau misalnya ingin berobat untuk masalah kanker di RSUP itu bisa langsung tanya saja ke kita di telepon 0812 717960 atau bisa langsung komen di live streaming kita di Facebook di fanpage Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak satu. Ini dari Vina di Belinyu. Nah ini dia menanyakan, Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya pelayanan kanker ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pertanyaannya Pak, alat-alat kita lah siap Pak untuk kemo dan lain-lain, terus penggunaannya lah siap belum Pak? Nah ini dari Vina Pak. Oh ya siap, terima kasih. Ini menyambung pertanyaan kita masalah pelaksanaan tadi Pak. Jadi ya untuk alat-alat memang sekarang ini baru kita siapkan. Untuk kemonya mungkin kita baru sekarang itu pelatihan, kemudian tentunya ada
zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia yang harus kita siapkan juga. Nah, ini kan saya sampaikan tadi kalau untuk kemoterapi kita mungkin baru awal Februari kita siap-siap, mungkin sudah mulai pada bulan pertengahan Februari atau Februari bisa digunakan ya untuk kemonya. Tapi ini sementara karena kita baru mulai kan belum bisa untuk BPJS, lalu kita nanti setelah kita laksanakan, kita sudah juga kerjasama, nanti harus divisitasi, tinjau dulu dari BPJS sudah layak belum, kalau lah langsung nanti bisa langsung gas bisa di gaspol nanti. Di gaspol nantinya. Itu sudah adanya. Terus kemudian untuk yang kemoterapi sudah, kemudian yang radioterapi kita sudah laksanakan nanti pembangunannya Pak ya, mungkin pertengahan sekitar bulan Juli Agustus itu selesai. Kami harapkan nanti segera bisa dimanfaatkan setelah dites dari Bapeten, dari Batan, karena ini kan menggunakan nuklir ya, dalam arti radioaktif. Nah, ini harus hati-hati memang, jadi harus memenuhi syarat-syarat atau kaidah yang ditentukan oleh Bapeten Batan juga, Batan Tenaga Atom Nasional juga harus meninjau dulu. Kalau udah layak, baru bisa kita gunakan. Kalau dokternya memang sementara ini kita kerjasama sampai kita sudah menyekolahkan, sudah tinggal 1,5 tahun lagi mungkin sudah selesai, bisa bergabung dengan kita, jadi tidak ada masalah. Nah, itu Mbak Vina. Jadi kalau misalnya untuk sarana dan prasarananya ya insya Allah akan sudah siap, dan juga dokter-dokternya pun juga disekolahkan juga berkompeten juga. Nah, ini akan bisa dinikmati tadi seperti yang Pak Bahrun bilang, untuk di bulan depan itu akan sudah bisa dinikmati untuk kemoterapi untuk di bulan Februari. Nah, untuk yang lainnya itu nanti menyusul di bulan Juni ataupun di pertengahan tahun lah, di Juli lah. Di pertengahan selesai nanti bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Oke. Ya Pak, menyambung tadi berarti masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya, karena harus ada pemeriksaan dari Bapeten dulu. Bapeten selesai nanti kita anukan ke Batan, karena kebocoran itu tidak harus di nol. Zero mistake harusnya ya Pak. Itu sampai saat ini sudah sampai tahap mana Pak untuk misalnya menuju bisa benar-benar dipakai untuk kemoterapi? Waktu baru dibangun, gedungnya baru dibangun. Jadi memang harus nunggu dulu dibangun dulu, selesai nanti baru dicek, kemudian dites sama bocor dan bocor berarti sudah bisa digunakan gitu ya. Oke, baik, itu terima kasih Mbak Vina yang sudah bertanya. Ini dari Mbak Vina di Belinyu Pak. Oke, nah sekarang ini ada pertanyaan kedua dari Rido di Balunijo. Dia menanya, Pak, apakah semua kasus kanker harus dirujukan dulu atau cemane? Semisalnya lah kanker payudara cukup parah, bisa langsung ke rumah sakit. Terus Bapak di akhirnya agak jauh, apakah ada layanan ambulans dan jarak cemane Pak untuk masalah penjemputan ambulan ini Pak? Jadi gini, kalau tadi saya sampaikan, kalau penanganannya harus, kalau kanker itu tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya, nanti ada proses. Jadi itu harus ada rujukan dari puskesmas, kemudian rumah sakit tipe di kabupaten kota, baru dibawa ke Airanyir. Otomatis kalau dia posisinya di kabupaten kota, misalnya di Pangkal Pinang, otomatis kan bisa dari Pangkal Pinang yang membantu untuk merujuk ke sana. Atau kemudian dari Bangka Tengah, Bangka Selatan kan sudah merujuk dari sana. Tidak ada masalah untuk melakukan ambulan kan sangat juga. Tapi memang kalau di daerah sekitar rumah sakit kita, misalnya kebetulan membutuhkan ambulan untuk misalnya, mungkin kalau kami bantu lah, karena memang. Tapi kalau kasus ini biasanya tidak kasus yang tiba-tiba atau kasus yang ujuk-ujuk. Jadi harus bisa bisa sebenarnya rujukan dan lainnya sudah bisa berproses dari awal gitu. Sebagai informasi Bang Rido ya, gitu Bang. Terima kasih. Nah itu Bang Rido. Jadi kalau misalnya memang ini biasanya per kabupaten itu sudah ada rujukannya sendiri harus dilakukan ya. Misalnya harus kemana, rumah sakit mana segala macam. Nah, jadi tapi kalau dia umum, bayar umum bisa aja langsung dari rumah berangkat. Masalah karena umum bebas kan. Betul. Kalau dia BPJS harus ada rujukan. Karena ini kita berbicara mengenai fasilitas yang sudah disediakan ya Pak ya dengan BPJS ini sendiri juga. Nah ini ada lagi satu pertanyaan. Ini datang dari komentar
Suarain Radio ini menanyakan mengenai bagaimana tanggapan Bapak tentang masyarakat yang masih menggunakan obat herbal untuk kanker atau untuk pencegahan. Apakah memang dianjurkan sebagai alternatif? Apa bagaimana Pak? Dari Yanto di Raskin Pak. Iya, kebanyakan kan kalau misalnya orang-orang kampung ya Pak ya, minum herbal ini, minum herbal itu untuk pengobatan dan juga pencegahan. Tapi itu sebenarnya harusnya diperiksakan. Apakah harus memang ada campur tangan dokternya Pak? Segala macam. Itu bagaimana Pak? Terima kasih pertanyaannya Pak Yanto. Jadi kalau namanya kanker, memang ini susah antara kebiasaan dan kita medis. Kalau kita medis ya pakai medis. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Karena ada ilmunya. Tapi kalau dia pakainya herbal dan lain-lain itu kan di luar kemampuan medis malah. Juga. Ya istilahnya kalau kami tetap menyarankan ke medis untuk pemeriksaan dari awal, karena tesnya juga ada, tindakannya juga ada. Ya. Tapi kalau herbal dan lain-lain mungkin kalau memang ada accident risk-nya bisa ke arah kanker, bisa digunakan juga. Tapi ada accident risk-nya. Tapi kalau nggak ada, kita juga ragu-ragu juga, benar nggak obat ini bisa dimanfaatkan, jam ini bisa dimanfaatkan, enggak gitu. Iya. Jadi benar daun ini bisa mengobat kanker ini gitu ya. Biasanya kan katanya. Iya katanya. Iya. Berarti pakai ilmu katanya dan pakai ilmu kebiasaan ya biasanya. Kita pakai ini bisa. Atau yang penting accident risk-nya kalau memang ada, ilmiahnya ada, ya kita gunakan. Iya, tapi terkadang memang ada beberapa juga tanaman yang sudah diuji biasanya ya Pak ya untuk sebagai. Kalau sebagai herbal tapi sudah diuji mau digunakan silakan. Memang ada itu kalau memang ada. Tapi kalau kita tiba-tiba nggak ada kebiasaan ada kayak kita nggak tahu bisnisnya begitu. Itu dia buat Bang Yanto di Raski. Jadi memang harus tetap diperiksa ke dokter agar lebih valid benar ini sudah sampai mana kankernya, penyakitnya sudah sampai mana dan tindakannya nanti harus seperti apa gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Yanto di Raski sudah mengirimkan pertanyaan kita yang sudah dijawab juga sama Pak Bahrun di Kucita Bubble pada edisi kali ini. Nah ini ada lagi Pak satu pertanyaan, kita banyak untuk hari ini Pak ya. Jadi memang ini sesuatu hal yang mungkin diimpi-impikan sama masyarakat Bangka Belitung juga, karena memang mengingat pelayanan kanker ini belum ada pertama di Bangka Belitung. Nah ketika mendengar ini sudah ada, berarti memang sudah ada banyak keresahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Keluarga ataupun keluarga yang menderita kanker tersebut, jadi kan pengen kayak apa? Karena memang tadi mengingat masalah pembiayaan segala macam, terus terbang juga pakai pesawat di Jakarta ke Palembang. Nah ini mendengar ini sesuatu hal yang akan terwujud di Bangka Belitung ini menjadi semangat baru untuk masyarakat Bangka Belitung. Istilahnya sudah rajin untuk kontrol, untuk mau melakukan kemo segala macam, semangat sembuhnya berarti sudah ada gitu ya Pak. Oke Pak, kita lanjutkan Pak. Ini pertanyaan dari Sylvia yang ada di Koba. Mau nanya, Pak, untuk urgensi nih Pak, kenapa dipilih kanker sebagai gebrakan pelayanan di provinsi? Apakah berdasarkan kasus atau bagaimana? Bagaimana dengan pelayanan untuk jantung ataupun kardiovaskular juga? Oh iya, siap. Lebih ya. Iya, di Koba Pak. Jadi kita ini memang sebenarnya kan sudah saya sampaikan tadi ada 3 unggulan. Yang pertama adalah jantung. Jantung kita sudah maju juga. Jantung kita ada cath lab. Kita cuma termasuk rujukan nasional juga untuk cath lab ini. Untuk yang ada di RSUD? Iya, kita cath lab juga. Kita pelayanannya sama dengan di harapan kita cath lab. Nah, karena cath lab kita sudah oke, kita mau mengembangkan lagi untuk bedah jantung terbuka. Nah, ini kemajuan yang satu langkah lagi, maka Pak Gubernur bekerjasama dengan harapan kita, Pak Sandi, sehingga pada bulan April atau Mei kita kalau sudah bisa melaksanakan bedah jantung terbuka di Rumah Sakit Soekarno. Ini terobosan yang baik sekali karena sebetulnya kita kan fenomena gunung es, kiblatnya satu di atas, tapi di bawahnya. Jadi diharapkan untuk pelayanan kita ada 3 unggulan tadi, jantung tadi sudah ada cath lab, itu termasuk rujukan nasional, diakui oleh pelayanan sama. Tidak sana Dr. Surya mungkin sudah tahu atau kenal. Memang banyak SPCP jatuh baru yang kita Pak Surya, Dr. Surya. Sehingga pelayanan kita. Kalau nanti yang bedah jantung tepat lain lagi timnya lain lagi. Tapi kalau untuk cath lab ini sudah
bagus karena Bagus. juga diakui sama dengan pelayanan yang di harapan kita. Terus kemudian yang tadi Masalah urgensinya Pak, kenapa dipilih kanker sebagai gebrakan pelayanan di provinsi? karena gini, kita selain jantung dan otak dulu, dulu otak tadi kita juga sudah melaksanakan banyak operasi otak yang dilakukan oleh Dr. Ferry, juga banyak yang dilakukan. Kita bekerja dengan RSCM tuh, dan ketiga tadi gebrakan untuk jantung. Karena ini sudah dua ini sudah dilaksanakan, nah kita gebrakan satu lagi yaitu yang lebih menyentuh masyarakat juga banyak kasusnya juga, yaitu kanker. Nah, dengan kanker ini kita sudah rencanakan untuk kemo dan nantinya akan ada radioterapi. Memang terapinya itu kemo sebenarnya selain bedah sendiri di bedah diambil dulunya tumornya baru dilakukan kemo maupun radioterapi. Berarti memang kalau misalnya ini sudah benar-benar bisa berjalan, jadi memang dari tahap awal sampai dengan sembuhnya ini ya Pak ya, ini bisa dilakukan di RSUP sendiri. Betul. Jadi memang tidak perlu untuk jauh-jauh lagi. Misalnya entah itu kemonya di Bangka terus juga pengobatannya di Jakarta itu enggak ya. Jadi memang semuanya sudah semua, betul, satu sudah ada di RSUP ini sendiri gitu. Nah itu terima kasih buat Mbak Sylvia yang ada di Koba atas pertanyaannya tadi mengenai urgensinya dan kenapa dipilih kanker sebagai gebrakan. Karena memang mengingat kasusnya tadi seperti kita bilang tadi di awal ya Pak ya. Betul. Banyak sekarang. Setiap tahun tuh ada saja kasus yang muncul terus, ya. Dan juga sampai angka 800 itu di tahun 2018. Nah, ntar di 2019 sampai 2021 ini mungkin lebih banyak lagi dari seperti yang Pak Barun bilang. Yang kenapa makanya ini dipilih untuk sebagai pelayanan terpadu untuk masyarakat. Jadi kita total, jadi tidak hanya kita kemonya ada, kemudian untuk radioterapinya juga ada, selain dokter-dokter yang tadi. Jadi memang itu membantu masyarakat lah ya dengan tidak harus jauh-jauh lagi gitu untuk berobatnya. Baik, terima kasih Mbak Sylvia yang ada di Koba sudah bertanya ya, tadi sudah terjawab. Semoga ini menjadi informasi yang penting juga dari Pak Bahrun kepada Seperin Radio yang sudah bertanya juga ya mengenai masalah pelayanan terpadu untuk kanker ini sendiri. Nah sekarang Pak dari Koba kita langsung ke Pangkal Pinang. Ada yang bertanya juga di seputar Pangkal Pinang, ada Farah. Pak izin agak keluar sedikit dari pembahasan. Boleh nggak Pak nih katanya Pak? Siap boleh. Nah Pak Dokter, ini kan berdasarkan kasus yang terjadi selama ini, pelayanan kanker di rumah sakit menerima kasus yang parah atau gimana? Nah kalau memanglah lumayan parah, macam mana dengan upaya pencegahannya, di mana masyarakat bisa dapat sosialisasi selain Google Pak? Oh iya, jadi kalau memang kita kan tetap bertahap ya. Kalau biasanya kalau dari rumah sakit di kabupaten kota itu kan akan juga mengobati kalau dari di awal. Tapi apabila mereka istilahnya belum bisa masyarakat juga agak cemas kalau dari awal kalau sudah sekali tambah belum sembuh, otomatis kan dokter dari rumah sakit itu akan merujuk ke rumah sakit provinsi. Ya, inilah yang jadi nantinya karena bersejarah dirujukan saja. Tadi kalau parah tidak parah itu memang dari anunya dari awalnya. Memang kalau dari rumah sakit tipe C memang kalau bisa ditangani belum sembuh harus ke tipe B di rumah sakit provinsi. Otomatis kalau seperti itu ya harus berjenjang memang. Tapi ditentukannya berjenjang dari tipe C dulu baru ke B. Terus kemudian untuk apa tadi yang sosialisasi memang kalau sosialisasi ini biasanya yang ibu-ibu itu kan ada kayak payudara, kita ada penerangan yang sadari yaitu mengenai payudara sendiri, kemudian survei kita melakukan ada sosialisasi banyak yang melakukan sosialisasi. Banyak programnya Pak ya? Programnya kalau untuk kanker ini. Kemudian untuk prostat juga biasanya ada dari kelompok-kelompok itu bisa minta ke misalnya ke rumah sakit atau ke dinas kesehatan kabupaten kota atau provinsi bisa untuk memberikan minta istilahnya kelompok. Kalau kita sendiri-sendiri nanti kan ya memang terus tapi kalau dia kelompok-kelompok mengajukan surat ke dinas kesehatan atau ke rumah sakit, nanti kan kita bantu untuk sosialisasinya. Akan dibuat sosialisasinya untuk memberikan informasi biar masyarakat tahu. Kan kita sudah yang sering itu karena banyak kan ibu-ibu ya, karena kanker sel itu termasuk menimbulkan kematian nomor 1. Kemudian
kanker payudara juga ya. Sehingga ini kan kita sudah banyak memberikan sosialisasi. Tapi kalau yang lain-lain mungkin kanker prostat dan lain, apabila menginginkan bisa ke dinas kesehatan, bisa ke rumah sakit, bisa untuk memberikan pencerahan atau sosialisasi ataupun kayak seminar untuk masyarakat awam. Nah, itu supaya jadi memang jangan takut. Terkadang juga masyarakat kita banyak yang belum tahu nih Pak. Iya. Misalnya terdapat gejala salah satu kanker yang terjadi di dalam reaksi tubuhnya. Nah, kadang-kadang dibiarkan begitu saja, kadang nggak tahu nih. Betul. Sebenarnya ini sedang merupakan tanda-tanda kanker atau segala macam. Misalnya kita ada benjolan yang tidak wajar, kita kontrol ke puskesmas dulu, nanti berjenjang, nggak apa-apa. Misalnya kita kalau perempuan ada perdarahan main kok nggak seperti biasanya. Nah, itu harus segera dilakukan. Contoh yang gampang seperti itu. Jadi hal yang nggak wajar harus segera dikonsultasikan ke dokter, nanti tinggal prosesnya berjenjang. Kalau kita punya BPJS, tapi kalau kita mandiri bisa langsung. Jadi memang begitu ya Pak ya. Oke, nah tadi seperti yang Bapak Badrun bilang sebenarnya, jadi kalau misalnya memang membutuhkan sosialisasi ataupun misalnya membutuhkan informasi itu bisa ternyata dilakukan. Tapi asalkan jangan sendiri-sendiri, nanti repot juga untuk penanganannya. Nanti misalnya kelompok masyarakat desa mana ada berapa orang, nanti kita bisa panggil langsung buat surat ke dinas kesehatan kabupaten kota atau ke rumah sakit provinsi bisa kita. Iya, karena memang ini sebagai salah satu bentuk pencegahan juga ya Pak. Kalau mengenal gejala lebih awal itu untuk pencegahannya juga lebih gampang, gitu kan. Jadi memang ini perlu sekali dilakukan. Jadi memang ya harus bikin satu kelompok, ataupun misalnya siapa saja itu orang-orangnya, jangan datang sendiri-sendiri, nanti repot Pak Baharudnya ngelayaninnya. Kita sudah banyak melakukan sosialisasi, yang banyak itu karena memang di perempuan ya. Contohnya kanker payudara, itu sudah sering sekali, mungkin ibu PKK dari wanita dan lain sering adakan, nanti panggil dari kita. Nah, karena kita kan pengennya kan kita kadang-kadang perlu masukan seperti tadi ya. Terima kasih kepada Suradi tadi yang mengusulkan, silakan kali ya. Nah, ini sebagai bentuk pencegahan juga nih sebenarnya. Terima kasih nih untuk Farah dari yang ada di Pangkal Pinang sudah memancing kita untuk menjawab seperti ini. Jadi memang ternyata bisa seperti itu. Jadi ya bukanlah satu kelompok kayak di desa. Iya, dinas kesehatan. Puskesmas pun bisa mau betul. Tergabung di dalam satu komunitas ya Pak ya. Yang penting ada satu kelompok. Jadi memang jangan datangnya sendiri-sendiri, nanti repot dokternya. Satu orang satu, ntar besoknya kapan dokternya melayani pasien yang lain kan. Kalau ngasih sosialisasi biar 20 orang langsung satu kelas biar langsung dikasihkan informasinya gitu. Baik. Nah, tadi dari Pangkal Pinang, sekarang masih dari Pangkal Pinang Pak, ini ada Aris yang menanyakan di Pangkal Pinang. Katanya, Assalamualaikum Pak Dokter, semoga sehat selalu. Amin. Pak, ditunggu untuk gebrakan layanan untuk autoimun katanya Pak. Autoimun. Iya. Nah, saya supaya saya tidak perlu lagi dirujuk ke RSCM dan hanya ke RSUD Soekarno sekarang, kalau di sana sudah ada gebrakan autoimun yang ada di RSUD. Oke, terima kasih Bang Aris masukannya. Akan kami tindak lanjuti untuk kedepannya, karena memang kita baru fokus ke situ. Mungkin kalau dengan ada masukan itu terima kasih sekali kan, diingetin sama kawan-kawan atau suradi kita yang ada di masyarakat, memberi informasi kita, sehingga nantinya kita juga akan ke arah situ. Jadi memang sebenarnya itu yang dibutuhkan oleh RSUD sendiri itu ya sebenarnya keresahan dari masyarakat sekarang ini ya. Salah satunya seperti ini, kita mungkin ada pertemuan, kemudian ada kegiatan diskusi di radio ini. Terima kasih sekali, kita bisa tahu kebutuhan masyarakat apa yang mereka butuhkan. Terkadang kan mereka juga, saya mengidap penyakit ini tapi harus berobat ke luar bangka lagi. Kadang-kadang mungkin ke Jakarta. Jadi di sini sudah, kalau kita memang seperti itu nanti akan coba kita tanggapi untuk pelaksanaan kegiatan mendatang untuk pelayanannya. Baik, berarti ini bicara mengenai cita-cita ke depannya ya Pak ya. Nah, tadi sudah ada 3 yang akan terwujud, yaitu untuk otak, terus juga kanker dan juga jantung. Nah, ini mungkin nantinya Pak. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Bang Aris ini. Sebelumnya terima kasih buat Bang Aris yang sudah bertanya. Dan sebenarnya untuk cita-cita ke depannya nanti Pak, apakah akan ada yang diimpi-impikan nih oleh RSUD sendiri atau membangun unit apalagi nih, pelayanan terpadu apalagi nih yang akan ada di RSUD supaya semuanya udah komplit, jadi orang nggak harus berobat ke Jakarta atau ke Palembang lagi. Betul. Jadi kita selain tiga unggulan tadi, tentunya kita kan di Bangka Belitung ini kan termasuk daerah wisata ya. Nah, ini kedepannya kita
hospital tourism. Hospital tourism. Iya, kita biar kita punya misi kehidupan itu kita hospital. Jadi nanti masyarakat sambil kita mendatangkan devisa ke Bangka Belitung sambil berobat. Kan kita posisi rumah sakit Soekarno itu kan bagus sekali, dengan pantai. Ada bisa kalau ada investor macam bangun hotel instansi itu ya. Kita nanti sambil dia berwisata sambil bisa melihat lihat wisata sambil berobat. Bisa dengan cancernya. Istilah anak muda sekarang bisa langsung healing, Pak. Jadi nanti sama-sama tercapai, kita mungkin dari turismenya kita dapatkan devisa, kemudian dari rumah sakitnya kita juga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk terapi-terapi tersebut. Misalnya dia mau jantungnya atau mungkin mau terapi kansernya, jadi bisa sama-sama jalan. Pariwisata kita maju, rumah sakit kita juga maju juga gitu. Jadi berobat juga berarti datang ke sana kan. Berarti melihat ya di Jakarta aja seperti RSCM tuh pasti banyak sekali berkunjung dari daerah mana-mana. Kan pusat rujukan, Nah itu nggak ada turismenya. Kalau ini kalau ditambah turisme semoga makin tambah menarik lagi ya. Masyarakat tidak hanya berubah, tapi bisa turisme juga untuk memajukan banyak pantai-pantai kita dayungkan sebetulnya. Jadi satu dayung 2 pulau terlampaui ya. Betul. Jadi bisa mengunjungi wisata kita yang ada di Bangka Belitung, terus juga bisa berobat juga di rumah sakit Insinyur Soekarno Provinsi. Itu ini kita akan tunggu nih hospital tourism keberangkatan yang nanti kita doakan semoga ini cita-citanya tercapai dan bisa terrealisasikan untuk masyarakat Bangka Belitung, juga untuk masyarakat yang dari Indonesia lain yang ingin berobat. Jadi opsinya tuh nggak hanya RSCM, semua orang luar semua. Kita bisa kita sendiri untuk. Biasanya kalau orang mau berobat ya paling RSCM sajalah gitu kan. Kalau saya sudah mengetahui ini di Bangka Belitung sudah lengkap semuanya. Alatnya juga bagus-bagus di rumah sakit Soekarno, makanya kita bisa melayani untuk masyarakat, khususnya untuk yang mempunyai penyakit kanker bisa terlayani semua. Iya. Tapi yang belum ada nih sebenarnya untuk di RSUD kita sendiri sebenarnya apa aja sih Pak yang belum ada untuk pengobatannya? Sebetulnya kalau pengobatan hampir semua. Apakah semuanya sudah hampir lengkap semuanya di Pak? Banyak nanti tenaganya kita. Tenaganya. Memang kalau kita SDM-nya kita memang masih membutuhkan banyak ya, karena memang misalnya radioterapi kita terus sekolah tadi kan tidak ada satu, kalau satu nanti yang satu ini yang sakit atau apa kan ada yang ganti kan kita punya lebih. Terus kemudian dokter-dokter lain misalnya kayak sekarang ini baru sekolah tentang apa kan, misalnya sekolah cancer kandungan mata juga ada lagi perlu kita tambah lagi. Mata masih kita sudah ada juga ya? Sudah ada mata. Di Jakarta kan ada yang rumah sakit mata gitu ya Pak. Berarti kalau di ada kekhususan kalau kita kan umum, jadi rumah untuk penyakit ini harus semua penyakit yang ada kita bisa kita tangani. Selain yang untuk pelayanan ini, sehingga masyarakat datang butuh apapun bisa kita layanan. Jadi solusinya di satu tempat sudah ada di RSUD semua gitu kalau misalnya Soekarno inilah yang bisa jadi kalau misalnya untuk berobat masalah jantung sudah ada kardiovaskular, terus juga untuk masalah kanker juga sudah akan ada juga nanti di RSUD, terus juga untuk otak sudah ada juga ada juga tapi harus kita nambah satu lagi, mana tidak harus satu lagi atau makin baik kan juga nanti menjadi rumah sakit pendidikan itu. Jadi harus sinergi, nanti rumah sakit kita bisa melayani banyak, misalnya otak kalau satu aja nanti gimana? Bang Ferry ada perluan nggak bisa melakukan pelayanan kan, kalau lebih bisa terus demikian. Luar biasa nih seperti tadi ya. Ini ternyata sampai merinding nih. Semoga semuanya sudah ada di RSUD ini. Kalau nggak kebayang kalau misalnya orang jadi nggak perlu lagi keluar jadinya Pak. Jadi semuanya bisa berobatnya ya tinggal di Bangka saja. Dan bisa balik-balik menghemat biaya pula gitu kan, dan bisa sembuh juga. Itu dia juga kuncinya yang paling utama. Nah, tadi seperti tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah kita jawab juga. Ya mungkin seperti tadi yang lainnya yang ingin bertanya masih bisa ya Pak ya? Bisa. Pak Bahru masih siap untuk menjawab semua pertanyaan kita. Nanti langsung saja telepon ataupun WA dan SMS di 0812 717 9760. Nah, kita sudah berbicara mengenai SDM kita untuk masalah plan kanker terpadu nih Pak. Terus juga kerjasama sama rumah sakitnya mana saja. Terus juga ini Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai masalah pembiayaan nih,
kita balik lagi ke masalah biaya nih Pak. Jadi sebenarnya untuk pengobatan kanker ini sendiri itu gimana nih Pak untuk kisaran harganya segala macam itu, apakah apa saja yang sebenarnya harus dikeluarkan untuk pengobatan kanker ini sendiri? Ya memang kalau pengobatan kanker, kalau itu tadi sudah sampai kalau ada dia masyarakat itu dia memakai BPJS sama namanya, iya, nama saja, ya dibiayai oleh BPJS. Tapi kalau masyarakat tidak punya kartu ya harus itu dia susah sendiri, ya. Karena penyakit kanker ini karena waktunya pengobatan lama, kemudian bertahap itu jadi mahal. Iya, itu dia. Ya. Tapi kalau dia ada ikut BPJS, ikut asuransi, ya menjadi ringan. Memang bisa tercover. Ya bisa tercover. Itu yang menjadi masalah. Makanya kami berharap masyarakat Bangka Belitung bisa mengikuti program BPJS ya, karena nanti akan di-cover semua sehingga biaya itu tidak menjadi mahal karena sudah walaupun kita bayar tiap bulan kalau kita nggak manfaatkan rugi. Kita nggak begitu karena kita bisa membiayai ini semua karena nanti dukungan dari masyarakat yang lain kan. Nah, kalau kita nggak ngikuti ya kita biaya terkumpul nanti itu habis, kita punya uang berapa pun akan habis. Jadi nggak boleh langsung seabrek nih total harganya. Tapi kalau misalnya kita ada BPJS atau asuransi kan itu per bulan, jadi nggak kerasa ya Pak ya. Sampai itu juga nggak per bulan bayar. Bayarnya juga bertahap, terus juga penyembuhan juga bertahap juga. Iya, karena biayanya juga sambil kan kalau dia sudah ikut BPJS aman karena biayanya nggak tercover oleh BPJS. Kalau enggak ya sekali periksa banyak ya. Masih banyak, belum kemonya sendiri harus berapa kali, operasinya, wirawirinya, obat-obatnya, kontrolnya juga. Kontrolnya terus itu kan. Karena memang kebetulan di tetangga dan Ras sendiri sampai sekarang tuh belum pulang Pak, masih di RSCM. Yaitu sudah berangkat di tahun kemarin. Betul. Nah ini ada anak yang terkena ini kanker darah. Oh iya. Jadi sampai sekarang leukemia ya Pak namanya Pak ya. Jadi sampai sekarang belum pulang dan sudah hampir 1 tahun mau di sana. Itu kan mahalnya nanti kan karena kalau harus transplantasi gitu kan. Tulang jadi harusnya mahal kan. Iya. Dan juga pas nanya juga katanya jarak antara kemo satu dengan kemo yang lain itu lumayan sekali ya. Maka pemerintah Bangka Belitung itu membuat rumah singgah ya, itu membantu masyarakat kalau istilahnya pulang pergi atau keluar hilirnya itu bisa dekat. Sementara untuk penghemat dia bisa tinggal di rumah singgah itu karena dijamin sama beberapa oleh Provinsi Bangka Belitung. Gitu ya, kemo hari ini ntar nunggu lagi hampir 1 bulan ya, kemo bulan, lagi. Biasanya 1 bulan, nanti kalau 1 bulan lagi berarti kan kalau kita 6 seri kan dan harus 6 kali kemo pula malah jadi 6 berarti kan habisnya banyak. Iya lumayan kalau juga. Kita pulang balik pesawatnya balik. Nah itu dia. Jadi ya udah nunggu saja di sana. Tapi semoga dengan adanya pelayanan terpadu di sini ya kalau mau pulang ya bisa pulang gitu kan Pak. Dengan dekat kan masih di Bangka Belitung sendiri ya paling makan waktu 1 jam lah. Setengah jam lah paling. Bisa ketemu keluarga lagi. Paling tidak keluarga juga membuat sembuh juga itu. Iya. Tapi nanti kalau misalnya di tempat kita ini sendiri, apakah nanti akan ada rumah singgahnya itu sendiri atau bagaimana Pak? Pasiennya misalnya kita katakanlah pasiennya ini jauh nih Pak, entah itu misalnya dari Bangka Selatan ataupun Bangka Barat ataupun dari Belitung nih misalnya, itu apakah ada rumah singgahnya sendiri kah di RSUD untuk misalnya kemonya sendiri bagaimana Pak? Nah jadi kalau di kita di rumah sakit Insinyur Soekarno ini memang sudah ada rumah singgah, tapi memang tidak bagus sekali. Yang penting layak untuk tinggal keluarga di situ. Nanti bisa pagi nengok, nanti kalau balik lagi ke rumah singgah sudah kita siapkan. Sudah ada ya Pak ya? Kita siapkan ya Pak. Nah, jadi jangan takut sekali radio kalau misalnya ingin berobat ke RSUD Insinyur Soekarno, ternyata fasilitasnya tuh nggak kalah keren ya, nggak kalah kita siapin rumah lengkapnya juga. Sudah ada Pak Bahru sendiri yang mengatakan ini rumah singgahnya sudah ada ya. Jadi memang untuk pasien-pasien yang jaraknya jauh bisa kita fasilitasi rumah singgah. Itu bisa terbantu juga nih seperti radio. Nah, kita masih menunggu buat seperti radio yang ingin bertanya kepada kita. Masih kita buka lagi teleponnya di 0812 7179760 dan kita akan tunggu pertanyaan-pertanyaan, kita akan jawab juga, kita akan bahas di sini. Nah sebelum itu juga kita masih menunggu, kita akan menanyakan sebenarnya Pak, terakhir kanker kardiovaskular atau masalah otak sendiri, harapannya sendiri
dari Pak Bahrun Iya. tentunya untuk masyarakat Bangka Belitung ataupun untuk pembangunan pelayanan kesehatan yang ada di Bangka Belitung itu sendiri. Jadi kalau harapan kami memang seperti tadi saya sampaikan bahwa rumah sakit kita menjadi hospital tourism. Kemudian kita bisa memberikan menambah pelayanan-pelayanan yang bagus lagi sehingga masyarakat bisa one stop di situ dilayani. Dan kemudian kebetulan kita juga menjadi rumah sakit untuk rumah sakit pendidikan dengan kita bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung, rumah sakit untuk fakultas kedokteran Universitas Bangka Belitung. Dan di sini mungkin nantinya kita walaupun kita satu pulau Bangka dan Pulau Belitung satu Pulau Bangka satu Pulau Belitung itu bisa memajukan kesehatan, nantinya akan banyak dokter-dokter ahli yang tercipta di situ. Nanti mungkin kita bisa malah menjadi pionir untuk di Indonesia. Harapannya gitu, karena dengan majunya ilmu ini terus kemudian fasilitas juga sekarang mudah gitu ya, dengan adanya internet dan lain-lain, otomatis pelayanan kita akan menjadi bagus, menjadi tourism hospital, dan kita menjadi kedokteran yang hebat juga istilahnya. Karena kita menjadi pusat pendidikan, nah kita harus menyiapkan juga untuk itu juga. Jadi sama-sama sinergi, pelayanan kita bagus, kita menjadi hospital tourism, dan kita menghasilkan dokter-dokter yang hebat juga. Oke, jadi itu harapannya dari Pak Bahrun sendiri ya, tidak hanya sebagai tempat untuk berobat saja untuk diri sendiri, pertama bisa dijadikan sebagai tempat untuk pusat pendidikan, terus juga hospital tourism juga. Nah, ini harapan kita bersama ya, seperti kita doakan ya, semoga RSUD Insinyur Soekarno ini semakin maju, semakin berkembang lagi ya Pak ya. Kita juga akan melakukan inovasi yang lain, bisa menuju rumah sakit yang tadi bisa one stop tadi, bisa kemana-mana, tidak cukup di rumah sakit. Ya, jadi datang udah stay di situ, berobat dari awal sampai akhir di situ, jadi nggak ada rujukan-rujukan lagi. Sembuh pulang gitu ya Pak. Ini nggak ada rujukan-rujukan lagi untuk keluar segala macam, nggak ada biayanya lagi. Betul, gitu ya. Oke, seperti tadi keterangan dari Bang Yanto, semoga lengkap, ada autoimun juga, nantinya pemeriksaan segala macam. Itu harapan kita bersama seperti radio, dan semoga ini bisa terwujud ke depannya, dan kita doakan, kita hanya bisa mendoakan semoga diberikan kelancaran juga kemudahan ya Pak ya, karena ini memang niat baik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang ada di Bangka Belitung agar bisa berobatnya tuh makin dekat, tidak perlu kemana-mana, di Bangka aja, di Air Anyir. Makin hemat juga untuk biayanya segala macam gitu seperti radio. Oke, mungkin ini terakhir Pak, closing statement untuk Pak Bahrun sendiri. Tadi kan harapannya, mungkin ini closing statement apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bangka Belitung dengan adanya pusat pelayanan terpadu kanker terbaik yang ada di Bangka Belitung ini sendiri, untuk memanfaatkannya nanti bagaimana segala macam. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seperti radio Pak. Seperti radio, kami tentunya dari Rumah Sakit Insinyur Soekarno Bangka Belitung sangat berat sekali. Jangan ragu-ragu lagi untuk berobat ke Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Jadi memang itulah fasilitas yang ada di Bangka Belitung. Harapan bisa melayani untuk masyarakat Bangka Belitung dengan one stop. Sekali datang sudah bisa terlayani semuanya rumah sakit Bangka Belitung. Terus nggak usah ragu lagi harus ke Jakarta, cukup di Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Demikian. Oke, nah jadi nggak usah ribet-ribet lagi harus terbang. Jadi di stop dulu, naik pesawatnya untuk liburan saja, jangan berobat ya. Jangan berobat. Jadi kita usahakan semuanya sudah one stop, tadi seperti cita-cita dari kita bersama, dari Pak Bahrun sendiri, untuk berobatnya tinggal di RSUD sampai sembuh di situ. Betul. Nggak ada rujukan-rujukan lagi keluar ya Pak ya. Lebih menghemat biayanya juga. Nah itulah seperti radio perbincangan kita dengan Pak Bahrun sebagai PLT Direktur RSUD Dr. H.C. Insinyur Soekarno, yang membahas mengenai perencanaan pembangunan pelayanan terbaik kanker terpadu untuk masyarakat Bangka Belitung. Terima kasih buat Seperti Radio yang sudah bertanya, yang sudah memberikan kita pencerahan juga, banyak-banyak ilmu. Kita talingan. Nanti akan ditabung sama Pak Bahrun, setelah ini mungkin akan dirapatkan sama Pak Bahrun.
terima kasih atas kebersamaannya Pak Baru. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan yang lain ya, dengan tema-tema yang lainnya yang memberikan informasi kepada Seperti Radio. Seperti Radio, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana karena kita akan menghadirkan program-program yang seru dan juga menghibur pastinya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Untuk itu tetap stay tune terus di 97,6 FM In Radio, sumber informasi terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.